Selamat datang di dunia pintarku. Kembali kita akan membahas pecahan di dalam video ini, matematika untuk SD. Dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana membandingkan pecahan. Simak baik-baik video ini. Jangan lupa untuk menyiapkan catatan dan tuliskan hal-hal yang penting dalam video ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan jawab pertanyaan di akhir video ini dengan komen di video ini. Hal penting yang akan kita bahas selanjutnya adalah menyederhanakan pecahan. Saya memakai contoh 36/48. Mari kita sederhanakan pecahan ini. Yang pertama kita lakukan adalah menentukan FPB dari 36 dan 48. Cara menentukannya kita sudah pelajari pada video tentang KPK dan FPB. Kita menggunakan tabel faktor untuk mencari FPB dari 36 dan 48. Hasil perkalian faktor prima dari 36 dan 48 adalah 12. Dengan demikian, FPB dari 36 dan 48 adalah 12. Langkah berikutnya yang kita lakukan adalah membagi penyebut dan pembilang dari pecahan tersebut dengan FPB-nya. Berarti 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Dan 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Dengan demikian, 36/48 dalam bentuk pecahan sederhananya adalah 3/4. Untuk membandingkan pecahan, maka ada prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, jika kedua atau lebih pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita melihat pembilang yang terbesar dari kedua atau lebih pecahan tersebut sebagai pecahan yang lebih besar. Contohnya, di sini adalah 3/4 dan 2/4. Kita lihat di sini bahwa pecahan yang memiliki pembilang lebih besar adalah 3/4. Maka hasilnya adalah 3/4 lebih besar daripada 2/4. Prinsip selanjutnya adalah jika kedua atau lebih pecahan tersebut memiliki penyebut yang tidak sama, maka kita harus mengubah pecahan tersebut menjadi pecahan yang sama penyebutnya. Nah, di sini adalah 5/6 dan 7/10. Terlebih dahulu kita harus mencari KPK dari penyebutnya, yaitu 6 dan 10. Kita cari KPK dari 6 dan 10, maka kelipatan 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. Maka kita lihat KPK-nya adalah 30. Penting dilihat di sini adalah hasil kalinya, di mana 6 kali 5 sama dengan 30, dan 30 adalah hasil dari 10 dikali 3. Maka kita harus mengubah kedua pecahan tersebut supaya memiliki penyebut yang sama dengan cara mengalihkan dengan kelipatan masing-masing. Di mana 5/6 dikalikan 5, maka hasilnya adalah 25/30. Sedangkan 7/10 dikalikan 3 hasilnya adalah 21/30. Dengan demikian, kita melihat bahwa 25/30 adalah lebih besar dari 21/30. Maka, jawaban dari pertanyaan tadi adalah 5/6 lebih besar dari 7/10. Prinsip selanjutnya adalah jika kedua atau lebih pecahan memiliki pembilang yang sama, maka kita harus melihat penyebutnya. Di sini
Pecahan yang memiliki penyebut yang lebih kecil adalah pecahan yang memiliki nilai paling besar. Contohnya, 3/5 dan 3/7. Di sini penyebut yang pertama adalah 5, sementara penyebut yang kedua adalah 7. Maka berdasarkan prinsip di atas tadi, 3/5 lebih besar dari 3/7. Selanjutnya kita akan mencoba jalan pintas untuk membandingkan dua buah pecahan, yaitu dengan model perkalian. Saya contohkan di sini adalah 3/5 dan 7/8, di mana kita mengalihkan secara silang antara penyebut dan pembilangnya. 5 dikali 7 dan 8 dikali 3. 8 dikali 3 hasilnya 24, dan 5 dikali 7 hasilnya 35. Maka dari hasil perkalian tersebut kita melihat bahwa 3/5 merupakan pecahan dengan nilai terkecil. Maka hasil akhirnya adalah 3/5 lebih kecil daripada 7/8. Selanjutnya kita akan mencoba dengan jalan pintas ini untuk mencari atau membandingkan 3 pecahan. Di sini contohnya lah 2/5, 3/4, dan 7/10. Kita melakukan dengan prinsip yang di awal tadi, yaitu mengalihkan antara penyebut dan pembilangnya. Kita menemukan di sini 2/5 hasil kalinya ada 8, sementara 3/4 adalah 15. Kita simpan dulu hasil perkalian ini, di mana 2/5 adalah pecahan yang memiliki nilai paling kecil. Selanjutnya kita kalikan 3/4 dan 7/10, di mana hasilnya adalah 30 dan 28. Di sini kita melihat 7/10 lebih kecil hasilnya daripada 3/4. Maka kita mendapatkan kesimpulan bahwa 2/5 lebih kecil dari 3/4 dan 3/4 lebih besar dari 7/10. Selanjutnya, kita akan mengurutkan pecahan. Biasanya pertanyaannya adalah dari kecil ke pecahan yang paling besar atau sebaliknya. Di sini kita akan mengurutkan pecahan dari yang terkecil untuk 3/4, 0,5, dan 2/5. Di sini kita terlebih dahulu mengubah pecahan-pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Ada juga yang mengubah dalam bentuk pecahan-pecahan lain, misalnya desimal atau persen dan sebagainya. Tapi dalam contoh ini saya akan mengubah ketiga pecahan tersebut dalam bentuk pecahan biasa atau semodel. 3/4, kemudian 0,5 menjadi 1/2, dan 2/5. Lalu di sini kita menemukan bahwa penyebut dari masing-masing pecahan adalah tidak sama. Maka kita harus menyamakan penyebut tersebut dengan mencari KPK dari 4, 2, dan 5, yaitu 20. Untuk mencari pembilangnya maka kita melakukan langkah ini. Pada pecahan 3/4, kita bagi 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Maka 15 menjadi pembilangnya. Begitu juga dengan pecahan-pecahan selanjutnya. Di sini kita bisa melihat dari pecahan yang memiliki penyebut yang sama, kita akan kembali ke prinsip yang awal tadi, di mana pecahan yang sama penyebutnya, maka kita melihat pembilang terkecil adalah pecahan dengan nilai terkecil. Maka urutannya adalah 2/5, 0,5, dan 3/4. Setelah kita membahas tentang pecahan dalam video ini, ternyata pecahan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. So, mari kita mulai menyukai matematika. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.